Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Romo Ari. Kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Marilah kita mengawali permenungan kita akan sabda Tuhan atau belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami memelihara dan memperkembangkan segala sesuatu yang diserahkan kepada kami. Semoga kami dapat ikut serta melaraskan ciptaan-Mu menjadi madah pujian bagi nama-Mu yang kudus dan setia. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 18 November 2020. Kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengar, lalu kita mencoba mempelajarinya, meresapkannya, kiranya kalau menurut saya Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu juga ada sisi kerasnya, sisi tegasnya. Karena apa yang dikehendaki oleh si Tuhan supaya hamba-hambanya tadi yang diberikan mina itu untuk berdagang,
kalau tidak dijalankan maka justru akan dihukum. Tetapi kalau yang setia dan taat akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar atau kepercayaan yang lebih besar. Dan memang marilah kita menyadari bahwa kalau kita berkata Tuhan itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang, itu memang iya, tetapi dia juga memiliki sisi ketegasan karena dia adalah Allah yang punya segala-galanya, dia maha kuasa. Maka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu juga menjadi bagian dari kenyataan bahwa Tuhan itu juga adil. Tuhan itu juga mengendaki supaya kita tidak lalu hanya memikirkan ketakutan-ketakutan, memikirkan hal-hal yang negatif tentang perbuatan seseorang, tetapi marilah kita memikirkan bagaimana mengembangkan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga artinya kalau kita mengembangkan itu bukan karena takut, tetapi karena setia, karena cinta. Tadi Tuhan juga memberikan perumpamaan kepada mereka yang tidak bersedia atau tidak setuju. Akhirnya si Tuhan tadi diangkat menjadi raja, dikatakan dengan jelas, bawalah kemari dan bunuhlah mereka semua. Karena memang kalau sudah tidak setuju itu artinya membangkang, memberontak, dan kekuasaan tetap ada di tangan Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita sebagai umatnya itu menantang atau menyangkal atau memberontak. Saudara-saudariku, kiranya kita semua mengembangkan diri bukan karena kita takut, tetapi karena kita cinta dan setia. Dan itulah yang akan membawa kita kepada keadilan Tuhan. Kita akan dibawa ke dalam kerajaannya dan mendapatkan tempat yang telah disediakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.